Shalom saudara dimanapun saudara berada. Bersama saya Pendeta Ledison Sadi. Saat ini saya ada di lahan saya di Bate. Lahan ini seperti Taman Eden yang memiliki banyak makanan untuk dinikmati. Dan saya bersyukur akan hal itu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, di situasi yang sulit pandemi corona ini, kita tetap harus memiliki pemikiran yang positif, pemikiran yang baik, pemikiran yang sehat, dan kita harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang kokoh, yang kuat, karena saya percaya kita akan melewati masa-masa sukar ini dengan pertolongan Allah. Dan saya percaya bahwa di balik awan gelap, di balik awan yang tebal, di situ ada kemuliaan Allah yang bersinar. Pasti kita akan melalui dan melihat kemuliaan Allah terbit atas kita. Saya rindu membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Saya rindu supaya setiap orang percaya hari ini tidak terlewatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Manusia adalah makhluk sosial yang perlu pergaulan, perlu interaksi seorang akan yang lain. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa pergaulan itu juga menentukan apakah hidup seseorang, hidup kita akan baik atau jahat, itu tergantung dari pergaulan kita. Untuk itu, bijaklah dalam memilih pergaulan, pandai-pandailah dalam memilih pergaulan, supaya kehidupan kita semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin mempermuliakan Allah di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Kita ada di masa yang sukar, dan ini juga terjadi pada zaman Nuh. Nuh berada di dalam masa yang sukar. Persoalannya adalah Nuh berada di mana kerusakan moral terjadi di seluruh dunia dan tidak ada kebaikan di muka bumi. Tetapi yang saat ini kita alami adalah masa sukar akibat wabah penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah supaya kita semua boleh menangkap pesan-pesan Allah di dalam masa yang sukar ini. Nuh bergaul dengan Allah. Akibat dari Nuh bergaul dengan Allah, sekalipun situasinya kacau rusak, sekalipun situasinya tidak mendukung, tetapi ingat, karena Nuh bergaul dengan Allah, Nuh dilindungi, kehidupan moralnya terpelihara, seluruh kehidupannya terpelihara, dan dia adalah orang yang baik. Dia melakukan hal-hal yang baik, dia melakukan hal-hal yang benar, bertentangan dengan suatu kehidupan orang-orang pada zamannya. Nuh seperti ikan yang hidup di tengah arus, ikan yang hidup dapat melawan arus, tetapi ikan yang mati tidak dapat melawan arus. Banyak orang saat ini mengalami kematian rohani sehingga mereka terhanyut oleh situasi yang ada, dan banyak orang memiliki pergaulan-pergaulan yang membuat mereka menjadi rusak dan kacau. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita bergaul dengan Allah, kita tidak akan hilang. Allah akan terus menjaga dan memelihara kita sehingga kita tetap aman. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ketika orang-orang tidak bergaul dengan Allah, maka mereka mengalami musibah, mereka mengalami kematian, bencana datang menimpa mereka. Tetapi Nuh, Allah memelihara dia di tengah-tengah musibah dan bencana karena dia bergaul dengan Allah. Kedua, Nuh bergaul dengan Allah. Apa yang dia dapatkan setelah ia dipelihara oleh Allah? Nuh mendapatkan pewahyuan dari Allah. Nuh mendengar suara Allah. Allah membuka telinga Nuh untuk mendengar suara Allah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini banyak orang tidak lagi mendengar suara Tuhan. Banyak orang yang tidak senang dengan suara Tuhan. Banyak orang bosan dengan firman Tuhan, sehingga hidup mereka tidak terarah, hidup mereka tidak terkendalikan, hidup mereka menjadi kacau dan rusak. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa wahyu liarlah umat. Tuhan
menghendaki agar umat-umatnya, kita sebagai orang percaya tidak liar. Kehidupan kita harus terkendali dan mau dikendalikan oleh Allah. Mari kita bergaul dengan Allah supaya kita mendengar dan setiap pagi mendapat pencerahan-pencerahan dari Allah melalui kebenaran firman Allah. Setiap hari kita mendapat petunjuk-petunjuk yang menguatkan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang saat ini kehilangan arah di dalam menjalani kehidupannya dan hidupnya semakin hancur dan semakin kacau. Tetapi mari saya mau katakan, mari kita seperti Nuh bergaul dengan Allah, dan disitulah kita akan mendapatkan suatu kehidupan yang manis, yang indah bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan kehilangan arah, tetapi kita memiliki tujuan yang pas, tujuan yang tepat, yaitu bersama-sama dengan Tuhan hidup kita tetap aman dan terpelihara. Ketiga, Nuh bergaul dengan Allah. Apa yang dia dapatkan? Dia mendapat petunjuk dari Allah. Ketika Allah mau menghukum dunia oleh karena kejahatan manusia, Allah memimpin Nuh. Allah menuntun dia, Allah memberitahukan kepadanya apa yang harus dia buat supaya ia luput dari musibah, supaya ia luput dari kematian, supaya dia luput dari segala penghukuman akan manusia yang akan dihukum. Itulah sebabnya Allah menuntun dia membuat suatu batra untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bergaul dengan Allah. Kalau kita bergaul dengan Allah di situasi yang sangat sulit pun, di situasi yang tidak mendukung pun, Allah akan memberikan kita tuntunan, Allah akan memimpin kita sehingga apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita luput dari segala masalah, kita luput dari segala musibah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bergaul dengan Allah, hidup kita tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah lewat renungan siang hari ini, kita semua diteguhkan, kita semua dihibur, kita semua diberkati oleh Allah. Tuhan menyertai dimanapun saudara berada. Shalom.